Pagi hari ini kami sangat diberkati melalui pujian dan kami telah mengakui bahwa hanya di dalam Kristus, hanya di dalam kasih karunia Allah. Saya percaya Anda dan saya hari ini kita berada di sini hanya oleh kasih karunia Allah. Dan itu sangat berkaitan dengan khotbah kita hari ini. Hari ini saya mau membagi khotbah dengan judul Efesus pembelajaran keempat dari kematian menuju kehidupan. Efesus 2 adalah bagian di mana Rasul Paulus terus menjelaskan tentang administrasi penebusan Allah. Apa itu pekerjaan penebusan Allah? Di Efesus pasal 1, Paulus memuji berkat-berkat pemilihan, penebusan, dan warisan yang telah diterima oleh orang-orang kudus, yaitu pemilihan melalui Bapa, penebusan melalui Anak, dan pemeteraian melalui Roh Kudus. Dan inilah yang diterima oleh orang-orang kudus. Dan Paulus menjelaskan hal itu di dalam pasal 1 dan memuji itu di dalam pasal 1. Tetapi di dalam pasal 2 Efesus, Paulus menunjukkan bagaimana kuasa itu benar-benar bekerja, yaitu kuasa Kristus. Bagaimana cara itu bekerja dan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kita dan membuat kehidupan kita berbeda. Jadi dia berbicara tentang kasih karunia rekonsiliasi dan bagaimana Tuhan menyatukan kita yang tadinya kita mati, dia membangkitkan kita. Dari terpisahkan, dia menyatukan kita. Jadi, saya mau menunjukkan kepada kalian sebuah pemahaman yang dasar tentang roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus banyak berbicara soal teologi roh, jiwa, dan tubuh, serta kematian dan kehidupan rohani. Jadi, ada baiknya jika kita memahami konsep-konsep ini terlebih dahulu sebelum membaca ayat-ayat berikutnya di dalam pasal ini. Jadi, dikatakan bahwa kita harus menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kedatangan Allah kembali. Jadi, Alkitab memberitahu kita bahwa kita memiliki 3 bagian ini, roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh manusia beda dengan roh Allah. Kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh, tetapi roh kita beda dengan roh Allah. Roma 8 ayat 16 memberitahu kita, dikatakan roh itu bersaksi, ya ini roh Allah. Di sini yang dimasukkan roh adalah roh Allah, dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ada roh Allah dan ada roh kita. Tapi roh kita itu adalah permasalahan utamanya. Jika roh kita hidup, maka jiwa kita akan hidup dan tubuh kita akan hidup. Tapi jika roh kita mati, maka jiwa kita pun akan mati dan tubuh kita akan mati juga. Dan agar roh kita dapat hidup, maka kita harus dicangkokkan, dihubungkan ke roh Tuhan. Dan itu adalah desain Tuhan yang sejati. Ketika dia menciptakan manusia, dia memberikan rohnya kepada kita, barulah manusia menjadi makhluk yang hidup. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ketika roh Tuhan diberikan kepada Adam dalam bentuk napas kehidupan,
Ketika Allah memberikan kepada Adam napas kehidupan, barulah Adam menjadi makhluk yang hidup. Dan hasilnya Adam menjadi jiwa yang hidup. Tapi dikatakan sini bahwa Adam yang akhir, dan siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia menjadi roh yang menghidupkan. Jadi agar kita dapat menjadi roh yang hidup, kita harus datang kepadanya, kepada Yesus yang adalah roh yang menghidupkan. Jadi kita harus menerima roh itu yang memberikan kepada kita kehidupan agar kita dapat menjadi jiwa yang hidup. Dan apakah kalian adalah jiwa yang hidup hari ini? Pertanyaannya adalah, apakah kalian telah menerima roh Tuhan? Karena hanya ketika kita menerima roh Tuhan, barulah kita dapat menjadi roh yang hidup, dan jiwa yang hidup, dan tubuh yang hidup. Jadi, pemahaman roh yang jiwa yang hidup di dalam penciptaan adalah bahwa kita harus pertama-tama menerima roh Tuhan terlebih dahulu. Ayub 33 ayat 4 mengatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi napas kehidupan ini dalam bahasa Ibrani adalah nishmat chaim. Nishmat chaim, yang adalah napas yang berarti napas atau jiwa. Chaim berarti kehidupan, hidup. Jadi nishmat chaim ini berarti napas kehidupan ilahi Tuhan, dan melalui napas ini manusia menjadi jiwa yang hidup. Coba kita tanya diri kita sendiri, apakah kita telah menjadi jiwa yang hidup? Meskipun kalian hidup, tetapi tanpa roh Allah, kita belum menjadi jiwa yang hidup. Mungkin tubuh kita hidup, tetapi jiwa kita belum hidup. Dan kita tahu apa itu roh, apa itu tubuh, tapi apa itu jiwa? Dalam bahasa Ibrani, jiwa adalah nephesh, dan dalam bahasa Yunani adalah psyche. Dan nephesh berarti kehidupan. Dan jiwa adalah pusat kepribadian dan kesadaran. Dan banyak orang percaya bahwa meskipun tubuh kita mati, tetapi jiwa kita akan tetap hidup. Dan banyak orang percaya bahwa kesadaran kita tidak akan pernah mati. Tapi coba kita pikirkan pemahaman ini. Jiwa adalah perantara yang menghubungkan roh dengan tubuh. Jadi dunia roh bukan hanya dunia makhluk-makhluk halus, tetapi itu adalah dunia Allah. Dan tubuh kita terbatasi oleh dunia fisik ini, sehingga kita tidak memiliki akses kepada dunia rohani. Dan ketika kita membayangkan transfigurasi, itu adalah proses di mana tubuh kita memasuki dunia rohani. Dan sebelum transfigurasi, tubuh kita terbatas kepada dunia fisik ini kan. Jadi ketika roh Tuhan bertemu dengan tubuh yang fisik, apa yang terjadi? Tidak bisa berkomunikasi. Tubuh tidak tahu. Jadi perantaranya adalah jiwa. Jiwa yang berkomunikasi antara roh dan tubuh. Jadi jiwa berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh dan berinteraksi dengan dunia melalui tubuh. Dan melalui jiwa, kita menyadari diri kita. Dan kita mengekspresikan kepribadian kita. Dan jiwa menyelaraskan roh dan tubuh sehingga tubuh patuh di bawah bimbingan roh. Dan
Rasul Paulus berbicara soal hal-hal rohani dan hal-hal fisik, kan, dan duniawi. Dan dia mengatakan kalau kita mengikuti hal-hal rohani maka ada kehidupan. Tetapi kalau kita mengikuti hal-hal duniawi maka ada kematian. Jadi jiwa akan menentukan apakah kita akan mengikuti hal-hal duniawi atau apakah kita akan mengikuti roh Allah. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan itulah tebu. Dan dia memberikan kepadanya napas kehidupan dan itulah roh Allah. Dan sekarang Adam harus menentukan. Adam harus menentukan dirinya. Jadi jiwanya menentukan apakah dia akan memegang berkat firman Tuhan dan menolak iblis dan tidak memakan dari buah pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, atau apakah akan sebaliknya. Dan ketika dia ingin memakan dari pohon yang dilarang itu adalah keinginan yang duniawi. Jadi, mana yang lebih berat? Adam memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Alhasil, ia menolak roh Tuhan sehingga ia hanya memiliki rohnya sendiri, jiwanya sendiri, dan tubuhnya sendiri. Jadi penebusan adalah saat di mana Tuhan mengembalikan rohnya kepada kita. Dan saat itulah terjadi regenerasi. Jadi kehidupan baru yang sejati adalah ketika kita menerima roh Tuhan itu kembali kepada kita. Jadi kondisi di mana kita tidak dapat berhubungan dengan roh Allah itu disebut sebagai kematian rohani. Jadi marilah kita sekarang kembali kepada ayat bacaan kita di Efesus 2. Kita telah membaca Efesus 1 sampai 10 kan? Jadi sekarang poin kedua ini adalah tentang dari kematian menuju kehidupan. Dan inilah yang disebut sebagai pekerjaan kasih karunia keselamatan. Jadi Rasul Paulus dia memulai bagian ini dengan kondisi masa lalu kita. Dia menyebutnya sebagai mati dalam dosa. Jadi kondisi masa lalu kita adalah kita mati dalam dosa. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai ketidakmampuan manusia. Jadi mati artinya nekros yang berarti tidak hanya berarti lemah atau sakit, tapi ini juga menuju kepada ketidakpekaan rohani, tidak mampu menanggapi Tuhan. Jadi ini bukan hanya berarti lemah, tapi benar-benar mati. Kematian kepekaan. Jadi kita penuh-penuh tidak terhubung kepada Tuhan dan kita tidak tahu apakah Tuhan senang atau sedih, kita tidak tahu apa kehendak Tuhan dan doa-doa kita hanya dibuang ke udara dan ketika kita mendengarkan firman pun tidak menempel di hati dan seperti itulah kematian rohani. Dan dapatkah kalian bayangkan atau pernahkah kalian mengalami atau apa kalian ingat Rasul Paulus mengatakan kamu dan saya, kita semuanya seperti itu. Kita semua mati dalam dosa. Dan apakah kalian ingat masa di mana tidak ada Tuhan dalam kehidupanmu? Tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah kalian menyebut diri kalian sebagai orang Kristen? Bayangkan, bagaimana jika saya memiliki label Kristen? Tetapi kalau roh saya mati, maksudnya kalau saya hilang hubungan dengan Tuhan, bagaimana saya dapat terus menjadi orang Kristen? Dan itulah hal yang sangat bahaya. Karena itu tidak tampak. Dan
Akhirnya kalau seorang pendeta seperti itu, maka dia hanya akan menyampaikan firman dari pikiran dia sendiri. Dia akan berdoa hanya dengan bibirnya saja. Dan keputusan-keputusan yang ia buat bukan berasal dari hati yang berdoa dari Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, tetapi keputusan-keputusan yang dibuat berasal dari pemahaman manusiawinya saja. Tapi bagaimana dengan kamu? Apakah kamu hidup sebagai orang Kristen dengan cara seperti itu? Apakah kalian hidup sebagai orang Kristen yang terhubung dengan Allah? Apakah kalian berbincang dengan Tuhan setiap hari? Apakah kalian peduli apa yang akan Tuhan pikirkan? Apakah kalian peduli akan apa yang Tuhan inginkan? Atau apakah Tuhan hanya sebuah aksesori dalam kehidupanmu? Rasul Paulus berbicara soal itu, di mana kita mati dalam dosa. Dan hasil dari kematian itu adalah dosa. Dan dosa terbesar adalah menolak Tuhan, di mana kita di mana kita bilang, Tuhan aku tidak kenal Engkau. Tuhan aku tahu kamu, tapi aku tidak mau mengikuti firman-Mu. Jadi itu adalah korupsi, itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Dan keadaan kematian mengikuti hati yang seperti itu. Jadi ketika kita tidak terhubung dengan Tuhan, ketika kita putus hubungan dengan Tuhan, maka kita akan terjerumus ke dunia ini. Dan Roh Tuhan diam di dalammu, atau Raja Udara ini yang akan tinggal di hatimu. Jadi salah satu. Jadi roh dunia atau roh Tuhan. Salah satu. Dan hasilnya kalau roh dunia itu hidup di dalam kami, maka kita akan menjadi anak-anak yang harus dimurkai. Dan di sini Rasul Paulus menjelaskan doktrin dari kebencian total, di mana semua manusia terkontaminasi oleh dosa dalam setiap aspek, pikiran, emosi, kehendak kita, dalam roh, jiwa, tubuh. Setiap aspek kita terkontaminasi oleh dosa, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk percaya atau mencari Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau kita memiliki pilihan untuk memilih Tuhan atau yang lain, maka kita pun tidak akan memilih Tuhan. Jadi hanya melalui kasih karunia kita dapat memilih Tuhan. Hanya melalui kasih karunia kita duduk di sini hari ini. Hanya melalui kasih karunia kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa kita. Hanya melalui kasih karunia kita dapat menyebut diri kita seorang Kristen. Inilah kasih karunia sejati dari keselamatan, di mana Anda dan saya, kita tadinya mati. Dan Rasul Paulus melalui ayat 4-7 menjelaskan bagaimana Tuhan melakukan ini. Dan ini adalah melalui intervensi Tuhan, karya kasih karunia, di mana Tuhan bekerja melalui kasih karunia-Nya. Dan dikatakan di ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi belas kasihan Tuhan, bahasa aslinya dalam Yunani adalah eleos. Ini berarti adalah tanggapan Tuhan terhadap kesengsaraan kita. Ini belas kasihan Tuhan terhadap kita. Dan orang tua di sini, apakah kalian ingat ketika anak kalian pertama kali mulai jalan? Dan kalian ingat ketika anak kalian baru mulai jalan, terus tiba-tiba jatuh? Apa kalian ingat reaksi kalian seperti apa?
reaksi pertama orang tua, terutama ibu-ibu, sangat cepat. Reaksi pertama mereka bahkan tidak sempat berpikir, mereka langsung datang kepada anak yang jatuh itu kan. Mereka langsung mau mendatangi anak yang jatuh itu. Dan seperti itu Tuhan. Ketika kita jatuh, Tuhan langsung ingin menyelamatkan kita. Dan itulah belas kasihan. Dan belas kasihan itu termotivasi oleh kasih. Para orang tua, ketika kalian tidak memiliki kasih, maka tubuh kalian tidak akan bergerak. Apa yang membuat tubuh kalian bergerak untuk menyelamatkan anakmu adalah kasihmu terhadap anakmu. Dan itulah kasih agape Allah yang memotivasi dan menggerakkan dia dan mengaktifasikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Dan tindakannya adalah dikatakan bahwa dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, membangkitkan kita, dan mendudukan kita bersama-sama dengan dia di surga. Dan ini tidak masuk akal bagi saya. Kalau seseorang menolak saya dan mengatakan saya tidak butuh kamu, maka saya akan bilang ya udah kan. Biarkan saja dia tidak butuh saya biarkan dia pergi. Tapi Tuhan dan Rasul Paulus menjelaskan kisah anak yang hilang dalam caranya sendiri, karena itu adalah contoh yang terbaik. Anak yang hilang, dia menolak ayahnya, dan anak yang hilang itu dia bertindak seolah-olah ayahnya telah mati kan, dan anak yang hilang itu punya anak yang lain kan, anak sulungnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang anak yang kedua ini, tetapi ayahnya ini dia melalui kesengsaraan ini di mana dia memikirkan anaknya yang hilang itu, dan ketika anak yang hilang kembali, dia sendiri tahu bahwa saya tidak layak untuk disebut sebagai anak kan, maka saya mau bekerja sebagai seorang budak saja. Tapi apa yang dikatakan bapaknya? Bapaknya memberikan kepadanya cincin ya kan, dan cincin yang diberikan itu menunjukkan bahwa dia akan menjadi ahli warisnya, dan dia juga diberikan jubah, yang jubah ini menunjukkan bahwa dia akan memberikan otoritas, dan juga ayahnya memberikan kepadanya pesta makanan ya kan. Tapi mengapa ayah melakukan ini? Karena itulah kasih Bapa. Dan saya berdoa agar Anda dan saya, meskipun kalian tidak ingat semua detailnya, tapi kiranya hari ini kita ingat kasih karunia Bapa kita kepada kita. Kita ada di sini hanya karena kasih karunia Allah Bapa kita kepada kita. Dan ada kasih karunia 3 lipat. Satu adalah kebangkitan. Jadi dia memberkati kita dengan kebangkitan, dan dia menyelamatkan kita, membangkitkan kita, dan menaruh kita untuk duduk di sorga bersama dia. Jadi dia minta kita supaya ikuti Yesus. Dan mungkin kita merasa tidak layak, tapi Tuhan terus berkata, ikuti saja terus dia. Itulah mengapa saya mengirim dia. Ikutilah dia. Jadi kuasa yang membangkitkan Kristus itulah kuasa yang tinggal di dalam kita. Dan marilah kita ingat bahwa kuasa itu ada di dalam diri kita. Minggu lalu kita berdoa dan kita mengaminkan kuasa Yesus itu di dalam diri kita. Tapi apa kalian mengalami kuasa Kristus itu sepanjang minggu ini? Apa kalian lupa bahwa kalian ada kuasa itu? Saya mau ingatkan bahwa
Yesus, bahwa Dia telah memberikan kepada kita kuasa itu, kuasa yang membangkitkan Kristus hidup di dalam kita. Jadi, keselamatan bukan soal memperbaiki kita. Tadinya kita buruk, sekarang kita baik. Bukan soal itu. Jadi, keselamatan adalah kebangkitan, bukan sekadar perbaikan. Kita tidak diselamatkan dari tenggelam, tapi kita dibangkitkan dari kematian. Kita dibangkitkan dari kematian. Mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Tuhan sedang melakukan ini? Ayat 7-10, Rasul Paulus menjelaskan mengapa. Supaya dikatakan bahwa untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah di masa yang akan datang. Jadi inilah tujuan utama keselamatannya, yaitu untuk menunjukkan kemuliaan kasih karunia Allah. Misalnya kamu mati, apa kalian dapat bayangkan? Kalian mati tiba-tiba, ya, contohnya. Dan momen berikutnya kalian bangun, bukan dari mimpi, tapi kalian bangun di tempat di mana kalian mati itu, dan kalian melihat ada orang yang sedang menyelamatkanmu. Ada yang sedang mencoba untuk menyelamatkanmu, tetapi berkat orang yang misalnya berkat seseorang yang mencoba untuk menyelamatkanmu, bakal akan bersyukur atas kehadiran orang itu di saat itu. Kita pasti akan mencoba untuk mengekspresikan sukacita dan syukur kita kepada orang yang menyelamatkan kita, kan? Ingatlah beberapa minggu yang lalu kita berbicara soal kemuliaan Tuhan. Bagaimana Allah menerima kemuliaan, yaitu ketika anak yang hilang pulang kembali dan menyebut ayahnya sebagai Bapa. Itulah kemuliaan Tuhan ketika anak-anak kembali dan menyebutnya Bapa. Jadi itulah kemuliaan yang Tuhan cari. Dia minta supaya kita mengakui dan mengingatnya, mengingat kasih karunia yang dia berikan kepada kita. Dan itulah mengapa dikatakan, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itulah pemberian dari Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang, kehidupan yang kita miliki ini, itulah pemberian Tuhan, pemberian Bapa kepada kita. Keselamatan adalah pemberian Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Dan dikatakan juga bahwa kita adalah hasil karyanya, kan? Kita adalah hasil ciptaannya. Dikatakan di ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita menolak Tuhan. Kita lahir tanpa mengenal Tuhan. Kita tidak ingat, tidak tahu Tuhan, tidak peduli. Tapi mengapa Tuhan bereaksi terhadap kejatuhan kita? Apa alasan Tuhan? Dan Tuhan mengatakan, mengapa itu harus dijelaskan? Kamulah buatanku, kamulah anakku. Sama seperti ketika seorang anak jatuh dan orang tuanya langsung menghampiri anaknya itu, apakah itu perlu dijelaskan? Tidak perlu, kan? Kita semua tahu mengapa orang tua itu mendatangi anaknya yang jatuh. Dan Tuhan pun seperti itu. Mau seberapa kita menolak Tuhan, Tuhan terus datang kepada kita. Dan hasil keselamatan itu adalah transformasi
Dan kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan dan kita mengenal Tuhan dan mengapa Ia menyelamatkan kita, maka kita bahkan tidak perlu coba, tapi hasil kehidupan kita adalah transformasi. Kita akan ditransformasi. Dan Tuhan dan karya dan buah-buah dan perbuatan-perbuatan baik adalah buah dari keselamatan kita. Kalau kita diselamatkan, pasti akan muncul buah perbuatan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia keselamatan, hasilnya adalah perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu bukannya menuntun kita kepada keselamatan, tapi Tuhan terlebih dahulu telah memberikan kepada kita keselamatan, barulah perbuatan baik itu muncul sebagai buahnya. Jadi keselamatan menggerakkan kita dari murka kepada belas kasihan, dari kematian kepada kehidupan, dari dosa kepada perbuatan baik. Inilah penebusan. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya penebusan seperti itu berada di dalam kehidupan kita. Terakhir, Rasul Paulus berbicara soal bagian di ayat 11-22, bagian selanjutnya Rasul Paulus berbicara soal dari perpecahan menuju persatuan, yaitu rahmat rekonsiliasi. Di dalam masa lalu kita terpisah dari Tuhan karena dosa kita. Ada tembok pemisah yang sangat besar yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita menjadi orang luar, kita menjadi orang non-Yahudi, kita menjadi orang-orang pendosa. Coba kita lihat di Efesus 2 ayat 11-12, dikatakan, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Rasul Paulus juga berbicara soal orang-orang non-Yahudi secara fisik, dan kita sebenarnya itu. Tetapi orang-orang non-Yahudi saat itu menunjuk kepada orang-orang yang tanpa Kristus, yaitu orang asing dari Israel, orang asing terhadap perjanjian-perjanjian Tuhan, yang tidak memiliki pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Tetapi Rasul Paulus bilang, jadi orang-orang Yahudi saat itu adalah orang yang di luar komunitas perjanjian. Dan mengingat siapa diri kita dahulu, seharusnya merendahkan hati kita dan hanya menyisahkan kasih karunia. Sekarang di masa kini kita, yaitu kita yang didamaikan melalui darah Kristus. Coba kita lihat di Efesus 2 ayat 13-18, dikatakan, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi kita lihat damai sejahtera itu terjadi ketika dua hal yang terpisah menjadi satu. Jadi ketika kita disatukan kembali dengan Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Dan kiranya ada pekerjaan penyatuan di dalam gereja kita, kiranya ada pekerjaan rohani di mana kita menjadi satu dengan Tuhan. Dan hanya saat itu muncullah damai sejahtera. Dan jujur, tanyalah dirimu, apa kalian ada damai sejahtera dalam hatimu? Apakah semua hal baik-baik saja? Apakah semuanya baik-baik saja, tetapi meskipun begitu dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, kita gampang frustrasi, gampang khawatir. Kalian harus tanyakan dirimu ini, renungkan, apakah saya hidup dengan kasih karunia?
apakah saya hidup dengan Tuhan? Kalau tidak, datanglah kepada Tuhan, doalah, mintalah, Tuhan, saya perlu kasih karunia-Mu. Tuhan, saya perlu damai sejahtera-Mu. Lanjut. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi titik baliknya ini, kita memiliki belas kasihan. Kristus menjadi damai sejahtera kita. Dan tidak ada lagi tembok pemisah. Ketika Yesus mati, tembok pemisah yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu telah dirobohkan. Melalui salib ada rekonsiliasi yang kekal. Jadi, penebusan ini terjadi melalui anak di dalam roh kepada Bapa. Kiranya kita ditebus melalui anak di dalam roh dan kembali kepada Bapa. Dan hasilnya, kita sekarang memiliki identitas yang baru. Dan minggu lalu kita berakhir dengan kuasa yang Yesus berikan kepada kita, tetapi hari ini mari kita akhiri dengan ingat bahwa kita memiliki identitas yang baru. Sebelumnya, kita adalah pendosa, kita dijauhkan, kita adalah pendosa. Tetapi sekarang, kita memiliki identitas yang baru, dan kita adalah anaknya. Efesus 2 ayat 19-22. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dan Rasul Paulus menyimpulkan ini dengan gambaran bait suci Allah yang baru, di mana identitas baru kita adalah warga anggota surga, kita adalah anggota keluarga Tuhan, dan kita adalah bait suci Tuhan. Mari kita tanyakan diri kita, siapa saya? Siapa saya? Saya hidup sebagai siapa? Apakah kalian orang yang sama pada hari ini dan esok hari? Apakah kalian akan membawa identitas yang sama hari ini di gereja dan besok di kantor atau sekolah? Dan siapa yang hidup di dalammu? Bait suci adalah tempat Tuhan tinggal. Dan siapa yang duduk di bait suci yang kudus? Apakah itu roh dunia atau Tuhan atau roh Tuhan? Siapa yang duduk di tata bait suci dalam hati kita? Jadi kesimpulan, kita adalah manusia yang baru. Jadi marilah hidup sebagai orang yang baru dan tinggalkan diri kita yang lama. Kita adalah manusia yang baru dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ingat, ada alasan mengapa kita diciptakan. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan kita, dan apakah kita hidup untuk memenuhi tujuan itu, ataukah kalian sengsara karena kalian jauh dari tujuan itu. Terakhir, ayat 22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Apakah kalian memiliki Roh Tuhan itu yang membuat kamu menjadi jiwa yang hidup?
Marilah kita undang Tuhan ke dalam hati kita, hidup kita, dan kiranya Tuhan hidup di dalam bait suci kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh datang kepadamu dan kami mengucap syukur karena kau telah memberikan kepada kami kasih karuniamu dan oleh itu kami sudah tidak lagi mati, melainkan kami telah menjadi jiwa yang hidup di dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, bantulah kami untuk menjadi rumah untuk rohmu dan Bapa, kiranya kehidupan kita setiap hari mencerminkan fakta bahwa kita telah menjadi manusia yang baru, identitas yang baru, bahwa kita telah diselamatkan. Bantulah kami untuk hidup dalam ingatan dan dalam merasakan kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, bantulah kami untuk hidup dengan kasih karunia-Mu dan kiranya setiap anggota gereja Sion tidak pernah kehabisan akan kasih karunia-Mu. Sertailah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucapan syukur. Amin.